melihat ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Jalanannya begitu ramai sama kendaraan. Ada mobil, lalu lalang mobil, lalu lalang mobil, lalu lalang. Si ular pengen menyeberang. Dia takut. Jadi gimana nih? Akhirnya si ular ambil keputusan hebat. Dia kembali lagi ke rumahnya dan tetap ada di dalam rumah. Aman deh. Cerita yang lain boleh gak? Boleh. Papi mau ceritain soal apa ya? Cerita lain ya. Kancil sama Patani mau? Boleh. Boleh ya. Tapi Jangan pakai boneka itu dong. nggak mau pakai boneka ini. Itu gimana ya? Oh ya, Papi ingat. Papi ada teman yang bisa bikin karakter boneka, karakter hewan. Mau. Mau ya? Yuk kita belajar bareng ya. Halo sahabat-sahabat di rumah, apa kabarnya? Selamat pagi. Nah, hari ini saya sesuai dengan janji saya sama anak saya, kita akan membuat boneka. Sahabat-sahabat di rumah ikutan yuk. Nah, saatnya kita berkreasi dari rumah, membuat boneka lucu. Nah, gak perlu khawatir karena kita akan belajar sama ahlinya. Ini jagoan, namanya Kak Aprodita atau sering disapa Kak Dita. Hai Kak Dita, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi nanti kita bikin, aku bikin tutorial cara bikin boneka yang simple aja 2 dimensi. Boleh dilihatin nggak? Boleh dong, kasih lihat dong. Ya ampun lucu banget. Ya ampun lucu ya sahabat ya di rumah ya. Kalau kita mau coba buat kayak gitu, gimana caranya? Apa yang mesti kita butuhkan ya? Apa peralatan yang kita mesti siapkan? Jadi kita perlu kain perca, atau kain apa aja, Ya. atau baju sarung yang agak tidak atau butut dikit gitu. Jadi Oh, kita ini bisa saya ada nih, bikin saya ada dia. nih. Ini nih teman-teman nih. Terus alat tulis, Alat tulis ya. gunting. Gunting ada, udah. Jarum dan benang, pakai kain flanel. Oke. Terus ada kancing-kancing. Kancing, oke. Kancing-kancing yang udah copot dari bajunya bisa ya dikumpulin ya, Ya, nggak itu perlu juga sama bisa. warna kan? Ya. Ya, kancing warna-warni. Oke, berarti bahan-bahan sudah ya. Udah, Nah, semuanya buat udah sahabat-sahabat di siap. rumah sudah siapin? Sudah ya? Step pertama Oke. kita bikin pola ya. Ya. Kalau udah bikin pola, kita siapin kainnya. Mm-mm. Terus Oke. kita gambar pola itu di kain. Pakai pensil bisa, pakai spidol kain bisa. Digambar. Oke. Pastikan ada sisa kain di luar garis. Sisa kain seperti ini. Jadi nanti kita akan potong kainnya di luar garis dari pola. Nanti jadinya setelah kita gambar, kita gunting di luar dari pola. Aku liatin ya. Tweet. Oh gitu. Nah ini. Jadi setelah kita begini, nih Ya, ada sisa-sisa ini sahabat di rumah ya. Harus ada nyisa sedikit di luar garis polanya ya. 2 lembar kain ditumpuk, kita Ya. potong di luar garis pola. Jadi seperti Di luar ini. garis pola. Oke. Jadi sebenarnya kalau buat boneka itu lebih enaknya memang pakai mesin jahit. Ya. Karena selain lebih cepat, jarak jahitannya bisa lebih kecil. Semakin kecil jarak jahitannya, semakin bagus, semakin rapat, semakin bagus. Tapi kita bisa pakai jahit tangan kalau nggak punya mesin jahit. Namanya teknik tikam jejak. Tikam jejak, oke. Step selanjutnya kita jahit di sepanjang garis. Semua garis dijahit kecuali sisakan lubang yang tidak terjahit.
Ini aku ditaruh lubangnya di Yes. antara telinga nih. Nah, kalau udah, sekarang step selanjutnya adalah membalik hasil jahitan dari lubang ini. Ya. Dari lubang ini. Oh, dibalik, justru itu dibalik ya, sahabat-sahabat di rumah ya. Jadi udah Jadi dijahit. itu fungsi lubangnya. Oh, itu fungsi dari lubangnya yang di bagian kepala atas Yup. tadi ya. Kayak kita Betul. lagi jahit. Dan voila. Walah, Nah, sudah Oke. jadi nih. udah jadi. Tinggal selanjutnya adalah isi dengan dakron. Ya. Kalau yang di rumah punyanya kapas, kapasnya bisa diurai-urai dulu. Dicabik-cabik Nah, dulu. dicabik-cabik. Tinggal dimasukin aja. Urai-urai, oke. Itu berapa Nah. banyak yang dakron yang kita mau isi atau kapas yang kita isi? Kalau aku semua serba dikira-kira aja sampai bentuk plushy-nya itu sesuai sama yang kita mau. Biasanya kalau kainnya kaos, dia kan lebih melar. Jadi lebih Ya. banyak butuh dakron. Jadi dikira-kira aja. Nah, nanti kalau bentuknya udah sesuai sama keinginan kita, lubangnya yang ini kita tutup, dijahit lagi. Terus selanjutnya adalah membuat karakter mukanya. Kalau Ya. kita nggak punya perintilan macam-macam, kita bisa gambar aja pakai spidol kain. Bisa mengekspresikan bentuk muka karakter dari plushie yang dipengen. Kalau aku nih pakainya Betul. flanel. Oh, Tinggal flanel. dipotong, ditempel, jadi kuping, Oh jadi iya. jadi bentuk muka kucing. Ada satu lagi, karena kalau boneka ini, plushie ini mau buat temen bercerita, ini aku belakangnya dikasih kayak flanel, aku jahit Oh. atau di lem bagian sini, tapi sininya bolong. Fungsinya adalah buat menarik. masukin gini, wip, jadi teman dongeng. Wow. Lucu. Ya, boleh. Gimana sahabat di rumah? Oke nggak? Kita coba cek ya Kak Dita ya, sahabat-sahabat di rumah ini. Gimana nih hasil buatnya udah jadi belum boneka plushie-nya ini? Udah jadi? Siapa namanya? Ayo, kita kasih nama dong. Kalau Kak Dita namanya siapa tuh? Boneka Ini namanya cemeng. Temeng. Kalau anak kucing namanya cemeng. Oh, anak kucing. Ya. Ya. Cemeng. Nah, kalau sahabat-sahabat di rumah ngasih namanya siapa yo? Boleh siapa aja ya. Pokoknya disesuaikan dengan imajinasi, apalagi kalau digunakan oleh orang tua nih. Kalau lagi mendongeng dengan boneka plushie-nya ke anak-anak, boleh apa aja ya. Nah, tadi udah belajar membuat boneka plushie. Belajar lagi dong buat yang lain. Sepakat ya sahabat di rumah ya? Kalau gitu, kita ajak sahabat di rumah lihat keseharian dari Kak Dita dulu, sambil Kak Dita siap-siap ya. Ini dia. Lucu kan boneka-boneka ini? Apalagi bentuk dan warnanya menarik. Dan yang lebih menggemaskan, boneka-boneka ini juga punya nama loh. Ada Tumija, Katemi, Denok, dan Laksmi. Inilah buah karya Sri Raditiyani Aprodita atau yang akrab disapa Dita. Boneka-boneka nan lucu lahir dari hobi berkreasi Dita hingga berujung pada usaha kerajinan cemprut Indicraft di tahun 2009. Namun uniknya, perempuan asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran 30 Januari 1985 ini tetap menganggap setiap karyanya seperti bayi. Itulah mengapa ia memberi nama dan menggunakan istilah lahiran untuk setiap boneka buatannya. Dita pun menggunakan istilah adopsi sebagai pengganti kata menjual. Karena keunikan itulah, boneka cemprut punya banyak penggemar dan bisa sampai melanglang ke berbagai negara. Nah, tadi udah lihat kan keseharian dari Kak Dita. Nah, langsung aja nih, peralatan apa yang dibutuhkan nih Kak Dita untuk membuat sesuatu yang bernilai seni tinggi, tapi dari barang-barang yang ada di dalam rumah kita.
Apa aja bahan-bahannya? Nah, kertas, terus alat tulis. Alat tulis Oh, ya, ada, kertas. udah. Alat tulis apa aja? Alat Ya. gambar. Terus lem. Lem boleh lem Lem. apa aja. Yes, Gunting. ya. Nah, ada satu lagi pakai ini nih. Penjepit baju. Oh, ini dia. Saya udah ada nih. Nah, Oke. kalau aku pakai kertas kardus bekas nih. Jadi kalau kita bungkus kopi atau apa gitu, kita bisa pakai lagi. Oke. Kertasnya itu lebih baik yang agak tebal. Jadi Oke. kardus udah ini nih, udah bagus nih. Oke. Yes. Nah, Ya, oke. Kita kabel. gambar di kardusnya. Kita gambar Oke. di kardusnya lingkaran. Kita pakai aja bisa pakai pola tutup itu tuh, tutup gelas. Oke. Siap. Besar itu diameternya. Tutup gelas. Jadinya kayak gini. Berapa banyak kita perlunya? 2. Bikin satu aja dulu. Buktikan bisa bikin satu dulu. Sosokan kita ya. Ya. Saya buat dulu deh. Dalam 5 detik harus sudah selesai. Sudah. Tanpa. Sekarang digunting. Dalam Oke. 2 detik harus sudah selesai. Oke. Nah, habis itu kita potong. Jadi kayak 3/4 bagian gitu. Kelihatan ya? 3/4 bagian. Kelihatan nggak sih? Jadi ini 3/4, ini 1/4-nya. Oke, dipotong ya, sahabat di rumah ya. Ini dipotong, kita potong. Nah, sekarang kita tinggal Ya. tempel aja nih di bagian jepitannya. Terus yang atas kita tempel. Wih. Yang bawah kita tempel di bagian bawah. Nah, gini ya. Terus? Ya, betul. Nah, sebenarnya harus nunggu kering dulu nih. Ya. Setelah kering, tinggal gambar-gambar aja. Gambar-gambar aja di situ. Atau tempel-tempel kancing. Atau tempel-tempel benang. Nanti hasilnya akan jadi seperti tidit. Ini dia. Kelihatan tidak ya? Nih, gimana nih? Lumayan gak sih? Nggak ya? Pasti tidak ada matanya ya? Iya dong. Nah, udah seru banget kan? Nah, rasanya nggak afdol juga kalau kita nggak dengar Kak Dita mendongeng menggunakan boneka-boneka yang sudah kita buat pagi ini. Ya, boleh dong. Nah, jadi ini ceritanya adalah si Cemeng. Dia akan menceritakan hari-harinya tinggal di rumah aja. Cemeng, kamu kalau di rumah aja ngapain aja? Oh, ini rumah dia katanya. Lihat rumah Cemeng. Wah, rumahnya biru. Bagus sekali. Cemeng, kamu biasanya ngapain aja di rumah? Oh, kita disuruh buka rumahnya. Coba kita buka ya. Kita ambil ya. Oh, ada buku. Jadi, kata Cemeng, ya kalau di rumah bisa baca buku apa aja. Ini buku cerita kesukaan dia. Dia bisa minta tolong ayahnya atau ibunya, atau nelpon ibu gurunya buat minta diceritain dongeng-dongeng kesukaannya. Wah, ada lagi? Kita lihat ya. Wah. Ada pesawat rakit. Oh, kembali.
lagi. Cuman suka bermain pesawat rakit. Dia suka merakit pesawat rakit seperti ini, atau main Lego, main apa aja buat menyibukkan harinya. Wah, kamu main apa lagi, Cemeng? Ada apa ya? Shoot. Wah, Cemeng juga belajar main origami. Lihat origaminya lucu sekali. Cemeng kan pintar sekali. Bikin origami burung. Cemeng harus sibuk selama di rumah supaya dia bisa menikmati hidupnya di rumah aja. Walaupun cuma di rumah aja, kalian bisa menyibukkan diri sama kayak Cemeng nih. Bisa bermain apa aja, belajar apa aja, minta bantuan sama apa atau saudara-saudara yang dekat dengan kamu. Jadi biar jadi pahlawan di rumah aja, sekolah di rumah aja, biar terus happy. Ya nggak, Kak Michael? Betul, tepuk tangan dong buat Kak Dita. Thank you so much Kak Dita buat waktunya, buat obrolan serunya. Saya yakin menginspirasi banyak orang tua dan juga adik-adik kita untuk buat hal-hal yang seru dari rumah aja. Iya. Betul. Jadi tanaman itu kan tumbuh di atas tanah, tapi akarnya tetap akan masuk ke dalam. Jadi boneka ini akarnya tetap akan masuk ke dalam bonekanya nih. Ini kalau misalnya bisa melihat di sini tuh sebenarnya ada akarnya gitu.